Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sobat programming. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi menggunakan Microsoft Access ya, yaitu studi kasusnya sistem informasi penggajian ya, dimana nanti sistem penggajian ini akan di-general dan di-generate juga menjadi sebuah proses hanya dengan memasukkan data tunjangan dan potongan langsung menjadi slip gaji gitu ya. Kira-kira seperti itu topik yang akan kita buat pada kesempatan kali ini. Oke, kita langsung saja ya. Pada pertemuan ini kita akan membuat sistem informasi penggajian menggunakan Microsoft Access ya. Kita klik di sini ya, pilih Microsoft Access ya. Kita klik blank desktop, saya kasih nama ini payroll aja ya, penggajian itu payroll ya gitu ya. Saya simpan di depan ya di desktop, klik. Oke, kita create. Nah, ini adalah sebuah tabel ya, sebuah aplikasi Microsoft Access ya yang akan kita buat, yaitu sistem penggajian. Nah, sekarang sebelum masuk ke tabel-tabel, saya akan membuat desainnya dulu ya, desain untuk aplikasinya dulu ya. Kita tutup tabelnya, kita buat dulu sebuah menunya ya. Kita klik create, lalu klik navigation, kita pilih yang 2 level ya, seperti ini nih ya. Jadi saya bikin level horizontal tabs 2 level ya, kita klik. Nah, seperti ini ya, ini 2 level ya, atau mungkin kita cek lagi satu lagi ya, kita tutup dulu yang ini. Saya akan coba yang lain nih ya. Kita klik create navigation. Nah, yang ini ada horizontal dan vertical tab ya di sebelah kiri, kita klik yang ini ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti di atas ada menu, di bawah juga ada menu ya di samping kiri. Mungkin ini aja lah ya, nanti Anda bisa mencari sendiri menu mana yang cocok buat Anda ya, seperti itu. Baik, kita bikin pertama di sini saya bikin home ya, enter ya. Lalu saya isi master ya, enter. Lalu saya bikin di sini adalah proses ya, enter ya. Lalu saya bikin di sini transaksi ya, enter. Bikin lagi laporan, enter ya. Bikin lagi utility, enter ya. Nah, satu lagi di sini keluar atau exit ya, exit kali itu ya bahasanya ya. Nah, di home ini saya buatkan di sini adalah panduan atau cara penggunaannya. Di sini adalah info ya. Lalu di master ya, saya buatkan ada master kalau untuk penggajian itu ada master bagian ya, bagian ya. Ada juga master jabatan ya. Sama ada juga master karyawan ya. Oke ya. Nah, di proses itu ada tunjangan ya. Lalu enter, ada lagi potongan, dan ada lagi proses absensi ya. Oke ya.
Nah, di transaksi ini ada yang namanya penggajian. Nah, di sini di laporan ada laporan karyawan ya. Ada laporan mungkin ini laporan absensi dulu ya. Absensi karyawan. Nah, absensi saja ya, di sini laporan absensi, di sini laporan karyawan, dan ada lagi laporan penggajian. Itu ya. Nah, di utility biasanya ini backup data ya. Dan biasanya ada lagi namanya password gitu ya. Mau ganti password gitu ya. Nah, di exit ini biasanya ini ada logout ya, logout ya. Oke, nah kita simpan dulu, kasih nama home ya, namanya home. Oke ya, ini sudah kita buat namanya home. Nah, seperti ini menunya ya. Nah, langkah pertama ya, sebelum ini terisi ya, mungkin ada baiknya kita desain dulu kali ya gambarnya di sini ya. Saya buatkan satu gambar ya, satu form ya. Saya buatkan satu form. Mungkin kita create form ya, form design di sini ya. Nah, saya coba masukkan dulu sebuah gambar ya. Kita di sini kita buat klik desain, pilih di sini ada objek ya, image. Nah, ini kita klik image di sini. Nah, image-nya itu coba saya sudah siapkan di sini di desktop. Nah, ini payroll mungkin gitu ya. Saya masukkan payroll gitu ya. Mungkin ya payroll ya gitu ya. Nah, mungkin seperti ini ya. Nah, gitu ya, biar lebih luas kali ya, kita cek dulu. Nah, gitu ya. Oke, nanti kita lihat dulu coba seperti apa. Nah, ini saya simpan ya, kasih nama misalkan ini adalah image, klik ya. Nah, terus kita simpan, kita ini dulu ya, setup, klik kanan, design view ya, atau properties ya. Nah, ini picture-nya ya, supaya ini scrollnya nggak jalan ya, saya pilih di sini navigation-nya no ya, record selector-nya no, border style-nya ini adalah non ya. Kita simpan, coba kita tag dulu ya. Nah, seperti ini image-nya. Coba kita masukkan sekarang ke sini di home ya, klik di sini, klik di sini design view, kita taruh di home di sini ya. Nah, kita masukkan data, pilih form image ya, kita simpan, coba kita view lagi home-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah gambarnya seperti ini. Ini bisa kita penuhkan ya, mungkin kita penuhkan nih, ininya kita tarik lagi biar penuh ya. Design view ya, dan design view, nah ini mungkin biar penuh ya gitu ya. Nah, ini juga mungkin biar penuh kali gitu ya. Nah, ini mungkin kita geser lagi ke bawah ya, itu kita tarik lagi, terus ini kita tarik lagi. Tarik lagi ke bawah. Nah, kira-kira ini segini cukup nggak ya? Coba kita tes dulu ya. Kita tes dulu. Ya, kita tes dulu di sini. Coba kalau segini
cukup nggak ya, kita klik geser ya. Oke, kita cek dulu segini ya, kita lihat hasilnya. Nah ini cuma segini ya, semenu ini ya, semenu ini gitu ya, sampai bawah tuh ya. Nah ini mungkin kalau kita bisa ini ya, segini digeser lagi sedikit ya, kita perbaiki lagi desain view ya, ini desain view. Nah ini kayaknya sih nggak usah terlalu lebar lah ya. Nah sini aja udah 17. Terus ini juga kayaknya sih harusnya ditarik lagi karena ini udah terlalu ke bawah ya. Nah mungkin ini ditarik lagi ke atas. Nah segitu aja kayaknya ya, nggak usah terlalu luas ya. Kita cek lagi, simpan, kita lihat hasilnya. Nah segini ya kayaknya cukup lah, segini ya, nggak ada turunnya ini. Nah ini tinggal diturunin dikit supaya ada putihnya gitu. Nanti backgroundnya kita buat yang sama, kita desain lagi ya, turunkan saja sedikit ya. Nah begini ya. Oke, backgroundnya kita bikin mungkin yang menyerupai kali ya, backgroundnya ya, backgroundnya menyerupai kali ya, warna biru ini kali ya, atau backgroundnya yang ini. Coba kita yang mendekati ya, mungkin ini kali ya. Nah inilah ya. Oke, kita coba seperti ini, kita simpan. Oke ya. Nanti silahkan Anda rapihkan lah ya. Yang jelas format pertama seperti ini dulu nih saya buatkan. Ini kayaknya kurang geser sini ya, biar agak sepas ini gitu ya. Oke, nanti kalau kita terus di kotak-atik sepertinya sih tidak bisa memenuhi selera ya, keinginan masing-masing akan berbeda gitu ya. Jadi disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya, lihat saja. Oke, saya segini aja, tidak usah terlalu jauh ya desainnya. Nah setelah ini jadi ya desainnya, atau mungkin ini desainnya di tengah aja kayaknya sih ya, di tengah aja mungkin lebih kecil, jauh lebih bagus daripada begini. Oke, kita perbaiki lagi. Ini juga backgroundnya kita kembalikan aja ke awal ya, putih, kayaknya agak gimana gitu, kurang itu ya. Nah ini sebaiknya kayaknya diperkecil aja lah ya gitu ya. Nah gitu ya, diperkecil aja, ini di tengah aja gitu ya. Biar agak kelihatannya apa ya, bagus lah gitu. Kalau terlalu besar tadi momen itu kelihatannya kurang bagus lah gitu ya. Coba kita tes dulu segini, cukup nggak? Nah seperti ini kayaknya ya. Mungkin agak turun dikit ya, agak turun dikit. Simpan, kita lihat hasilnya. Nah mungkin seperti inilah ya, tidak usah terlalu penuh layarnya, tidak usah terlalu penuh layarnya, jadi cukup segini aja. Oke ya, segini aja udah cukup. Nah, kita simpan. Oke lah ya.
simpan ya. Kita lihat hasilnya. Oke, segini aja udah cukup ya. Nah, ini untuk menunya ini belum ya, kita desain view lagi. Ini namanya sistem informasi penggajian ya. Ini saya blok ya, saya kasih hurufnya yang tebal ya, terus saya kasih jenis hurufnya juga yang tebal nih, area break ya. Backgroundnya ini kayaknya saya pilih yang jreng ya, ini yang jreng backgroundnya, mungkin ini kan jreng ya, jreng enggak ini. Nah seperti ini, kita lihat hasilnya. Nah seperti inilah ya. Oke, ini adalah sistem informasi penggajian ya, atau payroll. Nah, lalu untuk selanjutnya saya akan buatkan dulu supaya pas nanti aplikasinya jalan langsung ke menu home ini ya. Nih, saya lihat sini file, option. Nah di sini ada current ya. Nah di sini ketik aja sistem informasi penggajian ya, gitu ya. Nah di sini ikonnya boleh ada boleh tidak, yang penting ini nih display formnya ya, ini ke home. Jadi ketika klik OK, nah ini langsung masuk ke ke menu sini ya. Kita tes ya. Nah kita klik payroll nih. Nah ini jadi langsung ke sini ya, langsung ke menu ini ya. Gitu. Terus coba kita lihat juga di sini di properties ada nggak formatnya supaya langsung minimum maksimumnya ini enable ya, maksimum ya, ini maksimum enable, jadi langsung besar ya. Oke, kita tes lagi. Nah jadi langsung besar ya menunya dulu. Nah lalu kita buatkan passwordnya dulu ya. Password itu caranya buka dulu aksesnya ya, aksesnya dibuka ya. Terus kita pilih open di sini, open order ya, browse. Saya taruh tadi di desktop sini ya. Nah ini payroll. Nah di sini ketika diklik diarahkan ke opennya, di sini ada open exclusive ya, supaya bisa nanti passwordnya dibuatkan. Klik open exclusive. Nah baru kita di sini file, pilih di sini ada nih encrypt ya, encrypt with password, kita klik aja. Saya isi passwordnya, saya nggak susah-susah admin aja ya, Anda silahkan nanti dicoba ya. Oke ya, oke. Nah sekarang kalau kita simpan terus saya keluar ya, ini kita buka. Nah di sini ketik admin, maka sudah bisa ya. Tapi kalau misalkan salah, kita klik di sini, misalkan passwordnya salah sembarang, dia akan nolak gitu ya. Kalau benar maka dia akan masuk. Oke, nah setelah menunya jadi ya, passwordnya jadi, ini kalau keluar kita sebaiknya pakai logout langsung keluar ya. Di sini tuh ada kalau tidak salah namanya create, di sini ada namanya modul ya, atau makro nih di sini ya. Kita buatkan makro ya, klik. Nah di sini ada yang namanya quit kalau nggak salah ya, quit access nih. Nah ketika quit access ini di sini kita simpan ya, quit access. Nah di sini kita buatkan dulu message ya, message. Nah message box di sini kita isi. Jadi keluar dulu, atau dibalik kayaknya, message-nya dulu baru baru quit. Jadi ini message-nya dulu ya. Message-nya itu adalah terima kasih telah menggunakan sistem penggajian. Itu ya. Ini bentuknya beep ya. Tipenya adalah warning aja nih, ini warning ya, atau informasi saja. Title-nya adalah sistem payroll system ya,
payroll system itu ya. Nah ini kita tukar nih, ini turun ke bawah, ini ke atas, soalnya ini dibuang dulu lah ya. Nah gitu. Nah baru di sini adalah keluar quit ya, quit access. Nah itu ya, simpan di sini, simpan semua ya. Baru kita simpan di sini, nama makronya adalah logout ya. Itu ya, simpan ya, ini makronya. Nah sekarang coba kita buka di sininya, di klik kanan ya, di send view-nya. Coba bisa nggak di exit, di klik logout. Nah di sini ada makro, bisa kebaca nggak sih ya? Oh ini harus bentuknya harus form ya, jadi harus form. Jadi kita buatkan dulu form kalau begitu ya, khusus untuk makro ini ya. Atau mungkin kita di sini di on click kita pilih nih ya, logout ya, kita klik di sini di itemnya. Nah kita simpan, lalu kita tes ya aplikasinya, kita tes home, exit, kita klik logout. Nah ini ya, terima kasih lamunan sistem penggajian. Oke, selesai gitu ya. Oke, kita tes lagi, sekali lagi masukin admin ya atau passwordnya. Nah ini sudah gambarnya ya, menunya, dan keluar kita klik exit, logout. Oke ya, baik, pada pertemuan kali ini kita sudah membuat sebuah aplikasi payroll ya, penggajian, dari mulai membuka Microsoft Access ya, desain menu ya, password, dan menu logout ya. Saya kira itu aja dulu pada pertemuan kali ini ya. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.